Tangan-tangan merah darah milik para asura turun dari langit, bagaikan iblis asing yang hendak memusnahkan kehidupan di bumi. Bau anyir darah yang pekat memenuhi seluruh wilayah. Para ahli yang menyaksikan serangan Qin Bei itu menunjukkan wajah muram. Serangan yang ia lancarkan benar-benar di luar nalar, bahkan seorang penguasa kelas 4 sejati pun tak berani menahannya secara langsung. Bisakah Mu Chen memblokir serangan ini? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terarah ke langit, menatap sosok muda yang berdiri tegak di udara. Di bawah sorotan semua mata, Mu Chen tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Raungan naga dan lolongan gajah bergema dari Laut Saffron yang luas, mengangkat ombak raksasa yang bergemuruh. Seekor naga raksasa diselimuti api ungu meloncat keluar dari Laut Saffron. Tak lama, seekor gajah raksasa dengan tubuh yang dipenuhi petir tak kasat mata turut muncul dari permukaan laut. Kedua makhluk raksasa itu melayang di udara di atas Mu Chen, memancarkan gelombang energi spiritual yang begitu kuat hingga bau darah di udara seketika mereda. Semua ahli terperangah. Mereka bisa melihat betapa mengerikannya serangan Mu Chen kali ini. Namun, apakah itu cukup untuk menahan serangan habis-habisan Qin Bei? Naga dan gajah itu saling melingkar di cakrawala, api ungu dan petir menyambar-nyambar. Kedua energi berbeda itu berpadu membentuk lingkaran cahaya besar yang berputar di atas Mu Chen, menyapu badai energi spiritual yang mengerikan. Namun, meski jurus ini kuat, banyak ahli menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menandingi tangan darah asura Qin Bei. Di pihak domain Great Havenlau, wajah para raja terlihat cemas. Bahkan mereka menyadari jika hanya dengan kekuatan itu, Mu Chen tak mungkin bisa melawan Qin Bei. Namun penguasa Great Havenlau tetap tenang di singgasananya, seolah sudah mengetahui hasilnya. Sementara itu, dari arah wilayah 100 pertempuran, Liu Tiandao menatap langit dengan sorot tajam, alisnya berkerut, matanya berkilat penuh perhitungan. Mu Chen pun menatap lingkaran cahaya naga dan gajah di atas kepalanya. Ia tahu jelas bahwa dengan wujud itu saja, mustahil baginya mengimbangi Qin Bei. Namun sekarang berbeda. Setelah menyatu dengan petir hati iblis Nether, ia mampu mengeluarkan potensi penuh dari seni 9 naga dan gajah. Dengan napas berat, segel di tangannya berubah. Dua pusaran raksasa muncul di Laut Saffron, memancarkan cahaya terang. Dari dalamnya, naga dan gajah lain muncul, bergabung ke dalam lingkaran cahaya naga dan gajah di atas Mu Chen. Lingkaran cahaya itu membesar, fluktuasi energi meningkat berkali lipat. Wajah Mu Chen pucat pasi, tubuhnya menanggung beban besar. Namun ia tidak punya pilihan selain menahannya. Dulu aku tak sanggup, tapi sekarang bagaimana? Dengan tatapan dingin, Mu Chen menghantamkan telapak tangannya. Lingkaran cahaya itu meledak, melesat secepat kilat ke arah tangan darah asura Qin Bei. Benturan terjadi bak dua meteorit raksasa yang bertabrakan. Gelombang kejutnya menghancurkan ruang, memuntahkan pecahan ruang tajam yang menyebar ke segala arah. Para ahli buru-buru mengeluarkan pertahanan untuk menahan serpihan ruang itu. Di pusat ledakan, Mu Chen dan Qin Bei segera mundur ke tubuh surgawi berdaulat masing-masing. Tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen menahan hantaman itu dengan susah payah. Meski tubuhnya dipenuhi retakan dalam, keberadaan tubuh emas hukum agung membuatnya tetap bertahan. Namun tangan darah asura Qin Bei mulai retak, hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Sorak keributan bergema. Semua mata membelalak menyaksikan pemandangan itu. Mu Chen benar-benar menghancurkan jurus terkuat Qin Bei. Momen itu tak ia sia-siakan. Lingkaran cahaya naga dan gajah segera meluncur, menembus pertahanan Qin Bei, menghantam tubuh surgawi rohan miliknya. Kedua pihak sama-sama melancarkan serangan pamungkas tanpa peduli nyawa. Benturan berikutnya mengguncang langit. Tubuh surgawi rohan Qin Bei terbelah bahunya, sementara tubuh abadi matahari agung Mu Chen mendapat bekas telapak tangan dalam di dadanya. Pertarungan mencapai puncaknya. Akhirnya, dengan satu hantaman telak, tinju tubuh abadi matahari agung menghancurkan tubuh surgawi rohan, menjatuhkan sosok Qin Bei yang menyemburkan darah ke puncak gunung hingga hancur berkeping-keping. Seluruh medan pertempuran terdiam, mata semua orang terbelalak tak percaya. Mu Chen menang. Ia bukan hanya bertahan dari serangan terkuat Qin Bei, tetapi bahkan mengalahkannya dengan mutlak. Meski tubuhnya sendiri penuh luka dan wajahnya pucat, dialah yang tersisa berdiri tegak di akhir pertarungan hidup mati itu. Menyeka darah dari sudut bibirnya, Mu Chen menangkupkan tinjunya ke arah penguasa Great Havenlau. Dengan senyum getir ia berkata, "Penguasa wilayah, beruntung kali ini saya tidak mengecewakan." Di atas tanah yang porak-poranda, berdiri sosok ramping melayang di udara.
Meski tubuhnya penuh luka akibat pertempuran, sorot matanya tetap tajam dan penuh cahaya, membuat banyak ahli bergetar. Setelah menyaksikan pertarungan dahsyat itu, tak ada lagi yang memandangnya dengan jijik. Seluruh area hening. Banyak pasang mata terpaku pada sosok tersebut, masih sulit melepaskan diri dari bayangan pertempuran sebelumnya. Keheningan itu berlangsung lama hingga akhirnya tatapan-tatapan mulai memanas. Tak lama, dari perkemahan domain Great Havenlau terdengar sorak-sorai bagai gemuruh gunung dan lautan. Siapa sangka, pertempuran terakhir yang dianggap biasa justru menentukan hasil bentrokan dua kubu besar? Su Qing dan You Yu saling berpandangan, lalu menghela napas. Sorot kekaguman jelas tampak di mata mereka. Jika sebelumnya mereka mulai mengakui Mu Chen karena mampu mengalahkan Wu Tian, maka kali ini keduanya sepenuhnya menerimanya. Mereka sadar, jika mereka yang berhadapan dengan Qin Bei, mungkin sudah lama kalah. Belum lagi mampu menahan tekanan sebesar itu dan membalikkan keadaan. Di sisi lain, wajah Wu Tian di tengah pasukan Blood Hawk Hall pucat kehijauan, dipenuhi rasa kesal. Ia tahu, mulai hari ini jarak antara dirinya dan Mu Chen hanya akan semakin jauh. Di antara berbagai faksi Great Havenlau, Istana Ninneterlah yang paling bersemangat. Bahkan Tang Bing yang biasanya dingin, wajahnya memerah penuh sukacita. Sejak berdirinya Istana Ninneter, baru kali ini mereka merasakan kejayaan sebesar itu. Haha, mata penguasa domain memang tajam, ucap Kaisar Burung Nasar Langit sambil menyipitkan mata. Mu Chen yang didukung Ninneter membuatnya ikut menaruh harapan besar. Lumayan juga. Bahkan Kaisar Tidur yang jarang bicara pun berkomentar. Cahaya di sekitar penguasa Great Havenlau bergetar, lalu terdengar tawa, potensi bocah ini luar biasa. Ninneter benar-benar membawa seorang jenius sejati ke wilayah Great Havenlau. Sorak-sorai bergemuruh di kubu Great Havenlau, sementara domain 100 pertempuran justru muram. Tak ada yang menyangka kemenangan mutlak itu berakhir dengan kekalahan. Tetua pedang tersembunyi, iblis gunung mayat, dan penguasa kasih sayang iblis pun berwajah gelap. Mereka yakin sudah memperhitungkan segalanya, bahkan hasil dua pertempuran pertama sesuai rencana. Tapi siapa sangka, pertarungan ketiga justru hancur total karena munculnya Mu Chen, komandan baru yang ternyata menyimpan kartu tersembunyi. Pertarungan ini mempertaruhkan 1 juta cairan spiritual berdaulat dan 1000 kota. Bahkan domain 100 pertempuran pun harus menanggung sakit hati berat untuk menyerahkan semua itu. Para tetua menatap Mu Chen dengan tatapan penuh kebencian, seakan ingin merobeknya hidup-hidup. Pertarungan telah berakhir. Domain Great Havenlauku memperoleh 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Siapkan 1 juta cairan spiritual berdaulat serta 1000 kota. Aku akan mengambilnya sendiri. Suara dingin penguasa Great Havenlau bergema, membuat kubu 100 pertempuran bergetar. Liu Tiandao yang menjadi pusat perhatian hanya menatap muram. Namun akhirnya ia tersenyum tipis. Karena kalah, maka kami akan menepati perjanjian. Meski mengangguk, dalam hati para tetua 100 pertempuran dipenuhi amarah. Mereka tahu, menolak hanya akan berujung konsekuensi yang lebih berat. Namun, Liu Tiandao belum selesai. Tatapan tajamnya mengarah ke Mu Chen. Tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepada Komandan Mu Chen dari Great Havenlau. Hati Mu Chen bergetar. Apakah Liu Tiandao tahu soal Liu Ming? Dengan wajah tenang, Mu Chen menjawab, aku ingin tahu, apa yang ingin Tuan tanyakan? Suara Liu Tiandao terdengar berat. Ia bercerita bahwa putranya, Liu Ming, pernah membeli seni ilahi 9 naga dan gajah di lelang, namun hilang bersama 2 tetua pengawalnya. Kini, teknik itu justru muncul dari Mu Chen. Apa kau bisa menjelaskan ini? Tanya Liu Tiandao datar. Mu Chen tetap tenang, seni itu memang langka, tapi bukan berarti satu-satunya. Aku mendapatkannya berkat kesempatan, bukan karena memanggil ahli penguasa bumi. Mana mungkin aku memiliki kemampuan sebesar itu? Namun, Liu Tiandao tersenyum menyeramkan. Ia merobek ruang dan memunculkan 2 sosok. Salah satunya adalah Liu Ming, yang dulu ditekan Lin Jing. Kini ia bebas, berdiri dengan penuh kebencian menatap Mu Chen. Haha, susah sekali mencarimu, bocah, serunya. Hati Mu Chen tenggelam. Semua orang langsung paham, dialah yang pernah menyegel Liu Ming, namun gagal menghapus jejaknya. Liu Tiandao lalu menekan lebih jauh, menuduh Mu Chen melumpuhkan putranya. Saat seorang pria berbaju putih di sisi Liu Ming maju menyerang, Mu Chen yang kelelahan nyaris tak bisa bertahan. Untunglah Ninneter melangkah ke depan, menahan serangan itu dengan kekuatannya.
Tatapan dingin pria berbaju putih itu menajam, jadi kaulah wanita yang melindunginya. Suasana semakin tegang ketika Liu Tiandao menoleh ke penguasa Great Havenlau. Ia menawarkan 2 juta cairan spiritual berdaulat serta janji tidak menyerang dalam perang perburuan, asal Mu Chen dan Nin Neter diserahkan padanya. Syarat itu terlalu menggiurkan. Banyak ahli Great Havenlau pun goyah. Bahkan Nin Neter sadar, jika penguasa Great Havenlau memilih menyerahkan mereka, itu hal yang mungkin saja terjadi. Tangannya menggenggam tangan Mu Chen erat, berbisik lirih, jika terpaksa, kita harus kabur. Namun, di bawah tatapan semua orang, penguasa Great Havenlau akhirnya bersuara. Haha, tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi, cahaya yang menyelubunginya bergetar, lalu suara berat itu menggema, mengejutkan seluruh medan perang. Aku menolak tawaranmu. Tuan ini menolak tawaranmu. Saat suara tenang penguasa Great Havenlau menggema, keheningan seketika menyelimuti seluruh wilayah. Para ahli yang sebelumnya ribut langsung terdiam dengan tatapan tak percaya. Bahkan Mu Chen dan Nin Neter yang sudah bersiap melarikan diri pun terperangah. Liu Tiandao, sosok kuat yang biasanya dingin, sempat tertegun. Ia menatap samar-samar ke arah penguasa Great Havenlau, seakan ragu apakah pendengarannya salah. Wajah-wajah dari faksi 100 Battles Domain juga menunjukkan keterkejutan yang sama. Tak seorang pun menyangka penguasa Great Havenlau akan menolak tawaran menggiurkan dari Istana Langit Mendalam, dan malah memilih melindungi Nin Neter serta seorang panglima muda yang bahkan lebih lemah. Apakah penguasa Great Havenlau yang terkenal kejam itu tiba-tiba berubah menjadi sosok dermawan? Banyak orang merasa hal ini justru penuh ironi. Di belakangnya, Kaisar Burung Nasar Langit, yang biasanya berwajah dingin, tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Tatapannya penuh syukur pada penguasa Great Havenlau. Ia tahu benar, penguasanya bukanlah orang yang berperasaan lembut. Dengan karakternya, ia pasti akan menyerahkan Nin Neter dan Mu Chen. Namun siapa sangka, hasilnya justru sebaliknya. Wajah Kaisar Murid Spiritual tampak berubah, meski ia tak berkata sepatah kata pun. Sementara itu, Kaisar tidur menatap penguasa Great Havenlau dengan terkejut, lalu melirik Mu Chen dan Nin Neter, pikirannya penuh dugaan. Penguasa Havenlau Agung, kau tahu apa yang baru saja kau ucapkan? Suara dingin Liu Tiandao bergema. Ia, seorang penguasa bumi yang ditakuti, akhirnya menunjukkan amarah setelah keterkejutannya reda. Aku tahu apa yang kulakukan. Tidak perlu kau ajari, jawab penguasa Great Havenlau tenang. Mereka adalah orang dari domain Great Havenlauku. Jadi sudah sewajarnya aku melindungi mereka. Hahaha. Sejak kapan penguasa Great Havenlau yang berhati dingin mulai bicara soal ikatan? Kau menganggapku bodoh? Liu Tiandao tertawa dingin. Di benua Great Lao, di mana yang kuat memangsa yang lemah, tak ada yang lebih berharga daripada kepentingan. Bahkan sekutu pun bisa dikhianati jika keuntungannya cukup besar. Jadi menurutnya, sikap penguasa Great Havenlau kali ini sungguh menggelikan. Akhir-akhir ini aku ingin mencoba menjadi orang baik. Kau keberatan? Balas penguasa Great Havenlau sambil mencibir. Wajah Liu Tiandao menegang. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata suram, mereka merampok harta yang dibeli putraku. Bukan hanya itu, mereka bahkan mengundang penguasa bumi untuk menekannya, membuatnya kehilangan energi spiritual. Jika aku, Liu Tiandao, tidak membalas dendam, aku tak pantas hidup di wilayah utara ini. HMPH, omong kosong. Justru Liu Ming yang serakah ingin merebut harta kami. Bersembunyi di balik perlindungan tetua, dia mencoba membunuh kami. Kami hanya membela diri, dan dia memang pantas menerima akibatnya, sahut penguasa Great Havenlau tegas. Mendengar nada itu, Mu Chen merasa lega. Ia bahkan mencibir, lagi pula, yang menyegel Liu Ming bukanlah kami, melainkan Nyonya Alam Bela Diri. Kalau Istana Langit Mendalam cukup berani, silakan cari masalah dengan Alam Bela Diri. Kata-kata Mu Chen membuat keheningan yang lebih mencekam. Nama Nyonya Alam Bela Diri mengguncang seluruh wilayah. Bahkan aura penguasa Great Havenlau dan Liu Tiandao sedikit bergetar. Alam Bela Diri adalah eksistensi puncak di dunia seribu besar. Dibandingkan dengannya, domain Great Havenlau maupun Istana Langit Mendalam sama sekali tidak ada apa-apanya. Sekalipun Liu Tiandao 100 kali lebih berani, ia tidak akan gegabah menentang Ling Qingzu, sang Nyonya Alam Bela Diri. Namun wajahnya tetap mengeras.
Ia menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Omong kosong. Anak kecil sepertimu mana mungkin bisa berhubungan dengan Nyonya Alam Bela Diri? Jangan mengada-ada, katanya, meski bibirnya tampak berkedut. Karena ia tahu benar, segel yang menahan Liu Ming bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang penguasa bumi. Ia sendiri harus memanggil bantuan besar untuk melepaskannya. Tatapan Liu Tiandao menggelap, amarahnya membara. Baginya, asal bisa menghancurkan Mu Chen dan Nine Nether, itu sudah cukup untuk melampiaskan dendam. Ia tidak percaya bocah sekecil itu benar-benar memiliki hubungan dengan Ling Qingzu. Kalau begitu, karena penguasa Great Havenlau tidak mau menyerahkannya, biar aku yang turun tangan sendiri. Dengan langkah maju, langit seketika gelap. Liu Tiandao mengulurkan tangan, lalu menggenggam ke arah Mu Chen dan Nine Nether. Ledakan keras terjadi. Ruang di sekitar mereka hancur, membentuk sangkar energi spiritual berkilau. Sangkar itu begitu kuat, bahkan serangan habis-habisan Mu Chen dan Nine Nether tak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Inilah perbedaan nyata antara seorang penguasa bumi dengan mereka. Namun suara tenang penguasa Great Havenlau kembali terdengar. HMPH, kau kira bisa menangkap mereka semudah itu? Ia menjentikan jarinya, mengirimkan cahaya energi spiritual murni. Retakan muncul di sangkar itu hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Mu Chen dan Nine Nether segera mundur, wajah mereka penuh keterkejutan. Inikah kekuatan sejati penguasa bumi? Sementara itu, Liu Tiandao semakin murka. Ia menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya, lalu memuntahkannya kembali. Sungai perak energi spiritual berubah menjadi pedang bintang raksasa, penuh rune kuno, auranya membuat semua orang merinding. Pedang Dao Surgawi, teriaknya sambil menebas ke arah penguasa Great Havenlau. Ruang terbelah, meninggalkan celah hitam sepanjang 1000 kaki. Namun, penguasa Great Havenlau tetap tenang. Dari mulutnya keluar semburan kegelapan, berubah menjadi hutan duri hitam yang melilit pedang itu, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Kedua sosok itu kemudian bertarung jarak dekat. Telapak tangan mereka bertemu, dan ruang dalam radius 10.000 kaki langsung runtuh menjadi lubang hitam. Energi yang mereka kendalikan begitu sempurna sehingga tidak menimbulkan ledakan, tapi tekanan yang timbul cukup membuat para ahli gemetar ketakutan. Keduanya terpental. Liu Tiandao mundur 13 langkah, sedangkan penguasa Great Havenlau hanya 5 langkah. Namun, cahaya energi spiritual yang menyelubungi tubuhnya sirna. Dan saat cahaya itu lenyap, sosok sebenarnya terungkap. Semua ahli di sana menatap terbelalak. Mu Chen juga membeku di tempat. Yang muncul adalah sosok mungil berpakaian hitam, berwajah cantik tanpa ekspresi, namun memancarkan pesona luar biasa. Wajah yang sangat dikenalnya. Itu adalah mandala misterius yang selama ini selalu bersamanya. Dialah ternyata penguasa Great Havenlau yang sebenarnya.